Peneliti menyebut fenomena ini keinginan yang dipicu oleh petunjuk. Q indicate wanting. Pemicu eksternal mendatangkan dorongan kuat untuk mengulangi kebiasaan buruk. Begitu Anda melihat sesuatu, Anda mulai menginginkannya. Proses ini berlangsung sepanjang waktu, sering kali tanpa disadari. Ilmuwan menemukan bahwa menunjukkan gambar kokain kepada pecandu selama 33 milidetik saja cukup untuk merangsang proses mencarikan jalan dalam otak dan memicu hasratnya. Paparan itu berlangsung begitu singkat untuk dicatat oleh otak secara sadar. Sang pecandu bahkan tidak mampu mengatakan apa yang telah mereka lihat, tapi gambar tersebut tetap memproses kemunculan hasrat terhadap obat bius. Berikut kesimpulannya, Anda bisa menghentikan kebiasaan tapi Anda mustahil melupakannya. Begitu ceruk kebiasaan terpahat di otak Anda, kebiasaan itu hampir mustahil dihilangkan sepenuhnya, bahkan seandainya tidak dipakai cukup lama. Dan itu berarti semata menghindari godaan adalah strategi yang tidak efektif. Sulit mempertahankan sikap zen dalam hidup yang penuh dengan interupsi. Perlu terlalu banyak energi untuk melakukannya. Dalam jangka pendek, Anda dapat memilih mengatasi godaan. Dalam jangka panjang, kita menjadi produk lingkungan tempat kita tinggal. Secara kasar, saya tidak pernah melihat orang secara konsisten bertahan dengan kebiasaan-kebiasaan positif di tengah lingkungan yang negatif. Pendekatan yang lebih andal adalah menghilangkan sumber kebiasaan di sumbernya. Salah satu cara paling praktis untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah mengurangi kehadiran di lingkungan dengan petunjuk-petunjuk yang menyebabkannya. Jika Anda terkesan tidak dapat menyelesaikan apapun, tinggalkan ponsel di ruangan lain selama beberapa jam. Jika Anda terus merasa bahwa Anda tidak cukup sukses, berhenti mengikuti akun-akun media sosial yang memicu kecemburuan dan rasa iri. Jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menonton televisi, pindahkan pesawat televisi dari kamar tidur. Jika Anda menghabiskan terlalu banyak uang untuk alat-alat elektronik, berhentilah membaca ulasan tentang produk teknologi terbaru. Jika Anda terlalu banyak bermain video game, copot kabel konsol dan simpan di lemari setelah dipakai. Praktek ini merupakan kebalikan dari kaidah pertama, perubahan perilaku. Sebagai ganti menjadikannya terlihat, Anda dapat menjadikannya tak terlihat. Saya sering dikejutkan oleh betapa efektif perubahan-perubahan sederhana seperti ini bisa efektif. Hilangkan petunjuk, maka kebiasaan seringkali hilang seluruhnya. Kendali diri adalah strategi jangka pendek, bukan jangka panjang. Satu kali Anda mungkin bisa menolak godaan, tapi mustahil Anda dapat mempertahankan kemauan mengatasi hasrat Anda sepanjang waktu. Daripada mengerahkan kemauan kuat baru setiap kali ingin melakukan hal yang benar, energi Anda lebih baik dikerahkan untuk mengoptimalkan lingkungan. Ini rahasia mengendalikan diri. Petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan baik harus dijadikan terlihat, tapi petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan buruk harus dijadikan tak terlihat. Ringkasan bab. Kebalikan hukum pertama perubahan perilaku adalah menjadikannya tak terlihat. Begitu suatu kebiasaan terbentuk, mustahil Anda melupakannya. Orang yang terkesan memiliki kendali diri cenderung menghabiskan lebih sedikit waktu dalam situasi-situasi yang menggoda, lebih mudah menghindari godaan daripada melawannya. Salah satu cara paling praktis untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah mengurangi perjumpaan dengan petunjuk yang menyebabkannya. Kendali diri adalah strategi jangka pendek, bukan jangka panjang. Cara menciptakan kebiasaan baik. Hukum ke-1. 1. Menjadikannya terlihat. 1,1. Mengisi kartu nilai untuk kebiasaan. Tuliskan kebiasaan-kebiasaan saat ini untuk menyadarinya. 1,2. Menggunakan niat implementasi. Aku akan perilaku pada dalam kurung waktu di dalam kurung lokasi. 1.3. Menumpuk kebiasaan. Setelah dalam kurung kebiasaan sekarang, aku akan dalam kurung kebiasaan baru. 1,4. Merancang lingkungan menjadikan petunjuk kebiasaan baik terlihat. Hukum kedua, menjadikannya menarik. Hukum ketiga, menjadikannya mudah. Hukum keempat, menjadikannya memuaskan. Cara menghentikan kebiasaan buruk. Kebalikan hukum ke-1, 1,5. Menjadikannya tak terlihat. Mengurangi paparan. Hilangkan petunjuk-petunjuk kebiasaan buruk dari lingkungan. Kebalikan hukum kedua, menjadikannya tak menarik.
Kebalikan hukum ketiga menjadikannya sulit. Kebalikan hukum keempat menjadikannya mengecewakan. Anda dapat mengunduh versi yang dapat dicetak untuk kumpulan trik terkait kebiasaan di automatic.com cheat sheet. Kaidah kedua, menjadikan menarik. Bab 8. Bagaimana menjadikan kebiasaan tidak dapat ditolak? Pada 1940, seorang ilmuwan Belanda bernama Nico Tinbergen mengadakan serangkaian eksperimen yang mengubah pemahaman kita tentang apa yang memotivasi kita. Tinbergen, yang akhirnya meraih penghargaan Nobel untuk karyanya, meneliti camarca herring, burung abu-abu dan putih yang sering terlihat terbang di sepanjang pesisir Amerika Utara. Camar herring dewasa mempunyai titik merah kecil pada paruh, dan Tinbergen melihat bahwa anak-anak burung yang baru menetas akan mematuk titik itu setiap kali ingin makan. Untuk memulai eksperimen, ia membuat sekumpulan paruh tiruan dari karton, hanya kepala tanpa badan. Ketika burung dewasa pergi mencari makan, ia mendekati sarang dan menyorongkan paruh tiruan itu ke hadapan bayi-bayi burung. Paruh itu jelas-jelas terlihat palsu, jadi ia mengandaikan bayi-bayi burung itu akan menolaknya mentah-mentah. Namun ketika terlihat titik merah pada paruh karton, bayi-bayi camar itu mematuk seperti yang biasa mereka lakukan terhadap paruh induk mereka. Mereka memiliki preferensi yang jelas terhadap bintik. Seakan preferensi itu telah diprogram secara genetik saat lahir. Tak lama kemudian, Tinbergen mendapati makin besar bintik merah, makin cepat bayi camar mematuk. Akhirnya ia membuat paruh dengan 3 bintik merah besar di bagian atas. Ketika ia menaruhnya di depan sarang, bayi-bayi burung menyambut dengan sangat bergairah. Mereka mematuk bintik-bintik merah itu seolah mendapatkan paruh paling besar yang pernah mereka lihat. Tinbergen dan rekan-rekannya mendapati perilaku serupa pada satwa-satwa lain. Sebagai contoh, angsa greylag adalah burung yang membuat sarang di tanah. Terkadang ketika sang induk menggerakkan tubuh, ada saja telur yang bergulir dan mengelending ke semak-semak di dekat situ. Kalau ini terjadi, sang induk mendatangi telur tersebut lalu menggunakan paruh dan lehernya untuk menariknya ke dalam sarang. Tinbergen mendapati bahwa angsa akan menarik benda bundar apapun yang ada di dekat sarang, entah bola biliar atau bola lampu, ke dalam sarang. Makin besar benda itu, makin bersemangat sang angsa. Ada angsa yang bahkan sangat bergairah mengelindingkan bola voli ke sarangnya lalu duduk untuk mengalaminya, seperti bayi camar yang secara otomatis menutup bintik-bintik merah. Angsa greylag juga menuruti aturan dalam nalurinya. Ketika melihat benda bundar dekat sarang, aku harus mengelindingkannya ke dalam sarang. Makin besar benda bundar itu, makin besar kewajibanku untuk mendapatkannya. Agaknya otak tiap hewan sudah terisi aturan-aturan tertentu seputar perilakunya, dan ketika ada versi lebih besar dari yang diinformasikan oleh aturan itu, versi itu sama menariknya seperti pohon Natal. Ilmuwan menyebut petunjuk yang dibesar-besarkan ini supernormal stimuli. Rangsangan supernormal ini adalah versi yang lebih besar dari realitas. Misalnya, paruh dengan 3 bintik merah atau telur seukuran bola voli, dan benda tersebut memunculkan tanggapan yang lebih kuat daripada biasanya. Manusia juga cenderung terkecoh oleh versi-versi lebih besar dari realitas. Junk food, misalnya, cenderung membuat sistem ganjaran kita kacau. Setelah menghabiskan ratusan ribu tahun berburu dan mencari makan di alam liar, otak manusia berkembang ke tingkat yang sangat menghargai garam, gula, dan lemak. Makanan-makanan seperti itu seringkali kaya kalori dan sangat langka ketika nenek moyang kita sedang menjadi perambah di sabana. Ketika Anda tidak tahu di mana Anda akan mendapatkan makanan lagi, makan mungkin semata strategi yang dahsyat untuk bertahan hidup. Namun sekarang kita tinggal di lingkungan yang kaya kalori, makanan berlimpah, tapi otak Anda terus menambahkannya, seperti ketika makanan
masih langka dan beri nilai tinggi pada garam, gula, dan lemak tak lagi menguntungkan bagi kesehatan kita, tapi gairah terhadap unsur-unsur itu tetap ada karena pusat ganjaran di otak tidak berubah selama kira-kira 50.000 tahun. Industri makanan modern bergantung pada pengembangan naluri-naluri paleolitis lebih dari tujuan evolusionernya. Sasaran utama ilmu makanan adalah menciptakan produk-produk yang lebih menarik bagi konsumen. Hampir setiap makanan dalam kantong, kotak, atau toples ditingkatkan dengan suatu cara, termasuk dengan menambahkan perisa. Perusahaan menghabiskan jutaan dolar untuk menemukan tingkat kerenyahan yang paling memuaskan pada keripik kentang atau tingkat sengatan yang paling mengasihkan pada minuman soda. Semua bagian bertujuan mengoptimalkan rasa suatu produk di mulut Anda. Kualitas yang dikenal sebagai oral sensation. Kentang goreng misalnya menghadirkan perpaduan yang sangat menarik. Warna coklat keemasan darinya di bagian luar, empuk dan lembut di bagian dalam. Makanan olahan lain mengatakan kontras dan dinamis dalam hal kombinasi sensasi, misalnya renyah dan penuh krim. Bayangkan kenikmatan keju yang meleleh di bagian atas kulit pizza yang renyah, atau kerenyahan kue Oreo yang dipadukan dengan kelembutan bagian dalamnya. Dengan makanan alami yang tidak diolah, Anda cenderung mengalami sensasi yang sama berulang-ulang. Bagaimana rasa kubis ketika Anda menggigitnya untuk ke-17 kali? Setelah beberapa menit, otak Anda tidak berminat lagi dan Anda mulai merasa kenyang. Namun makanan dengan kontras dinamis yang tinggi membuat pengalaman Anda selalu baru dan menarik, membuat Anda ingin menyantapnya lagi dan lagi. Akhirnya, strategi seperti itu memungkinkan ilmuwan makanan menemukan bliss point untuk tiap produk. Kombinasi tepat antara garam, gula, dan lemak yang membuat otak Anda bergairah dan membuat Anda terus-menerus menginginkannya. Hasilnya tentu saja adalah Anda makan lebih dari semestinya, karena makanan yang luar biasa lezat jelas lebih menarik bagi otak manusia, seperti kata Stephen Guyenet, pakar ilmu saraf yang mengkhususkan diri pada perilaku makan dan obesitas. Kita menjadi kelewat pandai dalam menekan tombol kita sendiri. Industri makanan modern dan kebiasaan makan berlebihan yang ditimbulkannya hanya salah satu contoh hukum kedua perubahan perilaku, menjadikannya menarik. Makin menarik suatu kesempatan, makin besar peluangnya menjadi pembentuk kebiasaan. Coba perhatian sekeliling kita. Masyarakat kita dicekoki dengan versi realitas yang direkayasa habis-habisan sehingga lebih menarik daripada dunia yang pernah ditinggali oleh nenek moyang kita. Toko menampilkan manekin dengan pinggul dan dada sempurna untuk menjual busana. Media sosial menghadiahkan like dan pujian lebih banyak dalam beberapa menit dibanding yang pernah kita dapatkan di kantor atau di rumah. Pornografi online menghadirkan tayangan merangsang pada tingkat yang mustahil ditiru dalam kehidupan nyata. Iklan diciptakan dengan kombinasi yang ideal dalam pencahayaan, hias profesional, dan penyuntingan menggunakan Photoshop. Bahkan sosok yang dijadikan model tidak mirip lagi dengan sosok pada citra akhirnya yang dihasilkan. Inilah rangsangan super normal dalam dunia modern kita. Orang melebihkan fitur-fitur yang secara alami menarik bagi kita, dan naluri kita bertambah liar karenanya, menjadikan kita mengembangkan secara berlebihan kebiasaan berbelanja, kebiasaan bermedia sosial, kebiasaan menonton pornografi, kebiasaan makan, dan banyak lagi. Bila sejarah dijadikan panduan, peluang-peluang di masa mendatang akan lebih menarik daripada peluang-peluang saat ini. Kecenderungan mencari ganjaran menjadi lebih terkonsentrasi dan rangsangan untuk menjadi lebih daripada saat ini makin memikat. Junk food adalah bentuk kalori yang lebih terkonsentrasi daripada makanan alami. Minuman keras adalah bentuk alkohol yang lebih terkonsentrasi daripada bir. Video game adalah bentuk permainan yang lebih terkonsentrasi daripada permainan papan yang tradisional. Dibandingkan dengan yang alami, pengalaman syarat kenikmatan ini sulit ditolak. Otak kita sama seperti otak nenek moyang,
tapi dengan godaan-godaan yang tak pernah mereka hadapi. Bila ingin meningkatkan peluang terjadinya perilaku, Anda perlu menjadikannya menarik. Selama diskusi kita tentang hukum kedua, tujuan kita adalah belajar cara menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita tidak dapat ditolak, karena tidaklah mungkin mengubah setiap kebiasaan menjadi rangsangan yang super normal. Kita bisa menjadikan suatu kebiasaan lebih menarik untuk melakukannya. Kita harus mulai dengan memahami apa yang dimaksudkan dengan gairah craving dan cara kerjanya. Kita mulai dengan mencermati ciri biologis yang ada pada semua kebiasaan, lonjakan dopamin.